ya bencana-bencana kemanusiaan dalam bentuk perang. Kami sudah seringkali menghadirkan para relawan-relawan di Gaza. Dulu perang Irak juga hadir ke sana, dan itu juga bahagian. Terus Suriah juga. Dan untuk relawan Lampung ke Gaza ada 3 orang. Kemudian kalau yang di Suriah itu tahun 2012, dan itu memang kader-kader atau relawan-relawan dari Lampung. Di pintu Rafah itu kan perbatasan antara Mesir dengan Gaza langsung. Dan itu ya kadang-kadang memang ditutup. Saya dulu juga ditutup lama, harus menunggu dulu di Mesir lalu baru bisa masuk. Makanya hanya bisa menyerahkan bantuan lalu kemudian pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rois RSAM TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Mas Aman Rozak di Rois RSAM TV. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Setelah sebelumnya kita ngobrol bareng Ketua Rohis Dr. Bintang Abdi Sirega dan juga sesepuh Rohis pendiri Rois RSAM yaitu Bapak Muhammad Dimyati. Dan alhamdulillah kali ini di podcast ketiga ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Nurs Miroji Askep Mkes. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Aman saja. Alhamdulillah sehat Ustadz. Saya tuh kalau ngobrol sama beliau suka grogi. Iya. Jadi beliau ini selain karyawan Rumah Sakit Abdul Muluk, beliau juga sebagai Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi Lampung. Benar ya Ustadz? Iya, insyaallah. Iya. Jadi seperti biasanya, seperti yang podcast sebelumnya, sebelum ke pertanyaan inti, biasanya saya memberikan pertanyaan pembuka dulu Ustadz ke narasumber-narasumber. Pertanyaan saya Ustadz, kenapa Ustadz Miroji ini mendedikasikan seluruh hidupnya ini untuk dakwah? Ya kalau orang yang sudah kenal Ustadz lama itu kan pasti tahu lah sepak terjang Ustadz dalam berdakwah, ngisi pelatihan-pelatihan tentang dakwah, ceramah-ceramah di mimbar-mimbar. Nah itu kenapa Ustadz dalam tanda kutip sebegitunya itu? Memangnya apa yang didapat gitu? Oke, terima kasih Mas Aman dan rekan-rekan Rohis serta masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Lampung, bahwa dakwah itu memang satu kewajiban yang memang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Oleh karenanya memang kita mestinya adalah seluruh hidup kita harusnya didedikasikan kepada dakwah. Kalaulah Allah sampaikan itu di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ketika Allah sampaikan, ini kan fi'il amr, kalimat perintah yang dengannya mesti harus dilaksanakan. Orang yang memerintah itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah pada jalan Tuhanmu, bil hikmah dengan cara-cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah dan cara-cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau orang yang kita ajak lalu kemudian ada penolakan-penolakan dan kemudian ada perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan, kita juga harus memberikan hal-hal yang lebih baik daripada apa yang dilakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Mas Aman, kenapa setiap orang muslim itu harusnya mendedikasikan terhadap dakwah ini? Karena sesungguhnya dakwah ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan bahkan Allah sendiri juga mengatakan begitu di surat Fusilat ayat 33 itu kan jelas, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak jalan Allah? Enggak ada.
yang terbaik adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya dengan dedikasi untuk kemudian dia melakukan dakwah, mengajak kepada kebenaran. Maka itulah yang mendorong saya atau melatar belakangi saya untuk kemudian concern terhadap di dunia dakwah, termasuk juga di dunia kemanusiaan. Ini kan Bulan Sabit Merah ini satu perhimpunan kemanusiaan yang memang didedikasikan untuk bagaimana melolong masyarakat, termasuk saudara-saudara kita di penjuru buminya Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Palestina. Khususnya adalah di Gaza. Jadi sebenarnya pekerjaan utama umat muslim itu berdakwah sebenarnya, Ustaz ya. Justru pekerjaan-pekerjaan yang di luar dakwah itu malah sebenarnya selingan ya. Jadi itu alasan utama Ustaz masih terus berdakwah ya Ustaz, walaupun sekarang seorang ASN gitu. Terus yang didapat apa Ustaz dari dakwah itu? Ya, alhamdulillah. Dakwah ini kan sungguh menjanjikan. Yang menjanjikan itu kan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dakwah ini akan dilipat gandakan pahala-pahala, dan lipatan pahala-pahala itu sesungguhnya juga bisa kita rasakan dalam keseharian kita. Ada ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan, dan di berbagai tempat juga rasanya itu yang bisa kita rasakan. Jadi artinya kalau Allah menyebutkan di berbagai firman-firman itu, ketika kita mengajak orang dan kemudian orang itu juga melakukan kebaikan, itu menjadi satu saham yang sangat luar biasa. Jariah Ustaz ya? Ya, amal jariah yang menjadikan saham buat kita. Bayangkan kalau satu orang yang kita ajak lalu kemudian dia istiqomah untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu yang dilakukan oleh seseorang itu akan mendapat bahagian dari si pengajaknya. Kayak multi level marketing lah kalau bahasa ininya penghasilan bahasanya itu. Jadi itulah penghasilan yang real yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Passive income kan gitu. Income, ya benar. Jadi kita sudah tidak bekerja, maksudnya tidak bekerja untuk mengajak orang itu, dan orang itu sudah berjalan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ternyata kita punya saham dengan kebaikan-kebaikan itu juga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu luar biasa. Ceritanya begitu. Jadi memang pekerjaan utama kita itu sebagai umat muslim seharusnya itu berdakwah. Seperti tadi disampaikan, kata udhu itu kan fi'il amr ya Ustaz ya. Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam agar kita berdakwah. Ini Ustaz, tadi kan Ustaz sedikit menyinggung tentang BSMI Ustaz ya, Bulan Sabit Merah Indonesia, yang fokusnya itu pada sosial kemanusiaan. Nah ini kan banyak masyarakat Indonesia yang kurang mengetahui Ustaz apa itu BSMI. Nah mungkin bisa dijelaskan secara ringkas Ustaz apa itu BSMI. Ya, Bulan Sabit Merah Indonesia itu adalah lembaga kemanusiaan yang didirikan di Indonesia itu pada tahun 2002. Nah, usianya udah berapa tahun ini? 21 tahun ya. 21 tahun. Ini usia yang ada di Indonesia. Tapi sesungguhnya lembaga kemanusiaan ini kalau di dunia internasional itu kan ada Palang Merah dan ada Bulan Sabit Merah. Dan itu secara kelembagaan di Konsensus Jenewa itu ada. Nah, cuman kalau Indonesia pada saat kemerdekaan itu yang dipilih oleh masyarakat Indonesia itu adalah Palang Merah. Dan kemudian belum ada Bulan Sabit Merah, maka hadir Bulan Sabit Merah itu pada tahun 2002. Dan ya banyak namanya juga lembaga kemanusiaan hampir sama dengan Palang Merah. Korban bencana kita
hadir para relawan-relawan kami, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya ya bencana-bencana kemanusiaan dalam bentuk perang. Kami sudah seringkali menghadirkan para relawan-relawan di Gaza. Dulu perang Irak juga hadir ke sana dan itu juga bahagian. Terus Suriah juga. Dan untuk relawan Lampung ke Gaza ada 3 orang. Sekarang ini Ustaz? Enggak, yang pada saat tahun 2010. Oh ya. Kemudian kalau yang di Suriah itu tahun 2012. Dan itu memang kader-kader atau relawan-relawan dari Lampung yang memang diutus oleh lembaga itu. Dan kemudian di samping itu, karena Palestina itu adalah bagian dari saudara-saudara kita yang sedang terzolimi oleh umat lain, maka kemudian untuk mengatasi persoalan-persoalan itu bukan hanya sekedar kita hadir ke sana lalu memberikan bantuan, baik bantuan logistik maupun bantuan SDM, bahkan kita secara nasional terutama adalah BSMI Pusat itu menyekolahkan kader-kader Gaza atau teman-teman Gaza yang kemudian kita sekolahkan di Indonesia. Ada Ustaz? Ada. Jadi kalau yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, kemudian yang dari tamatan sederajat SMA kita untuk jadi dokter, dan bahkan kalau yang ilmu-ilmu sosial ada satu itu ngambil gelar doktor untuk di Indonesia. Dan itu pool beasiswanya adalah beasiswa dari Bulan Sabit Merah. Termasuk keluarga yang dibawa ke Indonesia itu kita tempatkan, kita sewakan rumah dan seterusnya itu adalah juga dari Bulan Sabit Merah. Itu nantinya mereka yang sudah selesai kuliah, entah itu dokter spesialis atau dokter, itu nanti mereka kembali ke Palestina lagi, Ustaz? Oh iya, sudah pasti itu. Dan kalau kita lihat postingan-postingan teman-teman kita yang dari Gaza yang kemudian langsung diberikan ke Bulan Sabit Merah dan kita sudah posting ke masyarakat, itu sudah pakai rompi Bulan Sabit Merah. Jadi artinya kalau yang kondisi di 2023 ini kami belum tim ajunya enggak ke sana, tetapi melalui lembaga lain yang kemudian sudah dititipkan karena kita sudah punya relawan-relawan Bulan Sabit Merah yang langsung di Gaza sana. Dan bahkan ya label-labelnya masih pakai rompi Bulan Sabit Merah, semuanya logistik yang kita berikan juga berlogo Bulan Sabit Merah. Dan insya Allah secara kelembagaan kalau daerah-daerah itu menghimpun dana kemudian di store ke pusat yang nanti akan mendistribusikan dalam bentuk logistik dan peralatan-peralatan kesehatan dan obat-obatan, itu semuanya insya Allah bisa diaudit dan tertib administrasi untuk kemudian bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang hari ini memberikan bantuan kepada kami Bulan Sabit Merah, yang sesungguhnya adalah bantuan-bantuan dari masyarakat itu juga bahagian untuk melihat saudara-saudara kita yang sedang dizolimi. Dan kalau peraturan kita atau undang-undang kita kan memang bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kita juga bahagian dari pemerintah juga mengutuk tentang kekerasan-kekerasan, apalagi sampai membuat ribuan korban jiwa. Jadi kalau mendengar penjelasan dari Ustadz Miroji tadi, fokus BSMI itu bukan hanya tentang ini ya Ustadz ya, kalau ada bencana, terus yang sekarang konflik di Palestina juga, tapi juga pemberdayaan ini Ustadz ya, SDM terutama relawan-relawan, warga Gaza itu yang disekolahkan gitu. Nah ini Ustadz, sekarang ini kan sudah ramai kembali Ustadz, walaupun mungkin memang penjajahan ini kan sudah lama ya, tapi karena sejak ada serangan 7 Oktober kemarin ini kembali lama ya Ustadz ya. Tapi banyak juga orang yang masih belum mengerti Ustadz. Kalau
konflik tentang Palestina dan juga Zionis Yahudi itu apakah hanya sekedar konflik masalah politik ya, seperti Ukraina dan Rusia gitu. Apakah memang benar seperti itu, Ustaz? Apa hanya sekedar konflik politik? Nah, mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi kalau di Palestina dengan Israel, Zionis Israel itu tidak bisa disamakan seperti Ukraina dan Rusia. Ini sangat kompleks sekali. Dan ini kan bertahun-tahun dari berdirinya negara Israel yang dalam konsensus PBB itu dibagi dua. Tanahnya itu kan dibagi dua. Israel kemudian untuk Palestina. Nah, itu dari tahun 1948 ya. Dan bahkan pecah juga di tahun 65 dan seterusnya. Hampir setiap tahunnya itu juga ada seperti itu. Dan kalau kita lihat peta apa yang sudah dibagi dengan sensus PBB itu juga semakin berkurang dan semakin berkurang. Dan artinya orang-orang Zionis Israel itu yang mengambil tanah-tanah orang-orang Palestina yang notabene adalah itu sudah menjadi kesepakatan PBB. Beda, sangat beda. Dan karena kompleks itu ya bisa jadi secara politis memang Zionis Israel akan membuat Israel raya kan gitu. Sementara yang punya tanah aslinya itu selalu terjajah. Kalaupun dia mau pergi ya nggak bisa. Bukan nggak bisa, ya tetap mempertahankan dalam konsep Islam kan seperti itu. Dan yang terpenting buat orang Islam itu di situ ada rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, Masjidil Aqsa. Dan kalau kita lihat kan ada dua hal ya. Kalau kita mau telusur secara keagamaan dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian diamanahkan oleh Allah untuk dua kiblat. Satunya Nabiullah Ismail berada di Masjidil Haram, dan kemudian Nabiullah Ishak di Masjidil Aqsa. Kan itu jelas dan satu rumpun sebetulnya. Secara kemanusiaan mestinya tidak ada saling bertikai. Tapi itulah yang namanya manusia. Dan kemudian kalau digambarkan dalam firman-firman Allah itu kan sangat luar biasa memang. Karakter Zionis Israel ini. Jadi kalau misalnya kita mau ibaratkan Ustaz ya, seperti halnya ada tamu ya Ustaz ya. Ada tamu yang main ke rumah kita, numpang nginep lah gitu. Numpang nginep tapi ternyata ngambil rumah kita. Kurang lebih begitu Ustaz ya. Dan itu setiap tahun itu di peta selalu bertambah Ustaz. Ini ya negara Zionis Yahudi itu. Betul. Jadi Palestina itu sudah, bahkan kalau di peta itu ya tinggal sangat sedikit sekali. Maka terpisah dengan dua yang tadinya menyatu antara tepi barat dengan Gaza itu, sekarang sudah itu sudah jadi perkampungan atau rumah-rumahnya orang Yahudi. Jadi mungkin ini ya yang seharusnya kita itu membuka mata lebar-lebar Ustaz ya. Ternyata konflik yang terjadi di antara Palestina dan juga Yahudi Zionis itu bukan hanya sekedar konflik politik, tapi itu malah menjadi penjajahan yang sudah berlangsung lama. Kemarin saja konflik Rusia Ukraina saja itu bisa membuat orang ini ya mengatakan itu penjajahan yang sedemikian rupa. Tapi mereka lupa ya. Kebanyakan orang lupa kalau ternyata ada penjajahan yang lebih sadis yaitu penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi dan juga kepada Israel kepada Palestina. Ini Ustaz, yaitu membuka mata kita Ustaz, agar kita tidak mudah termakan hoax dan kita bisa mencari sumber yang valid. Nah ini kan ada salah satu kelompok tentara di Palestina ya Ustaz ya. Namanya Hamas. Namanya Hamas. Tetapi banyak juga di antara orang, terutama penceramah-penceramah yang mengatakan
kalau Hamas itu buatan Syiah. Itu ada yang mengatakan Hamas itu buatan Syiah. Ada juga yang mengatakan Hamas itu yang Zionis. Bagian dari Zionis. Makanya kemarin waktu serangan 7 Oktober itu yang mati di Zionis sedikit langsung menyerang ke Palestina yang mati banyak gitu. Itu kan banyak isu seperti itu. Sebenarnya yang benar itu siapa Hamas itu, Ustaz? Hamas sebetulnya ya sama dengan kita, orang-orang Sunni. Dan kalau kita lihat ya luar biasa. Perekrutan Hamas itu kan orang-orang yang memang terekrut dari sisi akidahnya, sisi agamanya itu sangat luar biasa. Rata-rata hafiz Al-Quran. Orang yang sudah pernah ke sana, apalagi yang berhari-hari. Kalau saya kan memang hadir ke sana juga susah untuk kemudian berinteraksi sama mereka karena cuma sebentar untuk menyampaikan bantuan saja. Kalau teman-teman yang sebelumnya itu sampai berbulan-bulan hadir di sana. Dan banyak saudara-saudara kita yang ada di sana itu sampai bertahun-tahun. Dan hari ini juga banyak yang belum pulang juga untuk kemudian mengabdikan sepenuhnya untuk Palestina. Ya contoh Ustadz Husain ya yang sudah viral di mana-mana ya. Itu bahagian dari orang-orang yang ini, dan itu sudah di kantor sama teman-teman kita yang ada langsung di Gaza atau memang orang-orang yang memang sudah sering sekali ke Gaza. Kalau di pengurus pusat baik ketua, sekjen, kemudian yang lain-lain struktur pusat itu rata-rata udah bolak-balik ke Gaza untuk kemudian memberikan bantuan ke sana. Jadi nggak benar itu sungguh luar biasa kedustaan itu yang disampaikan kalau sampai itu mengatakan buatan Syiah atau ada bagian dari Zionis Israel. Jadi sebenarnya ini bisa berujung ke fitnah, Ustaz. Iya. Makanya memang terutama berita internasional ini kan kalau kita tidak cermati, kita bisa mudah termakan hoax ya, Ustaz. Betul. Entah itu orang awam atau bahkan mungkin ya seperti penceramah itu, Ustaz ya, yang bisa menyampaikan ke jamaahnya itu, dan kalau itu nggak valid kan ya bisa dibilang fitnah dan dosa, Ustaz ya. Seperti itu. Nah ini terkait serangan 7 Oktober kemarin, Ustaz. Ini kan mungkin pertama kalinya ya serangan yang menembus ini benteng pertahanan Israel. Zionis Yahudi. Nah itu kan membunuh sekitar 1.500 ini ya pasukan mereka kalau nggak salah ya, pasukan Zionis itu yang ternyata tentara itu sudah dipersiapkan, dilatih bertahun-tahun untuk menjajah Palestina atau membunuh orang Palestina. Nah, tetapi imbasnya pada tanggal 10 Oktober itu kan Zionis Yahudi dibantu dengan negara-negara yang lain seperti mungkin Amerika, Inggris dan lain-lain, bahkan Perancis ini juga mau membantu, yang mengakibatkan banyak juga warga Palestina terutama di Gaza ini yang syahid lebih banyak dari orang-orang Yahudi itu, Ustaz. Jadi apakah serangan dari Hamas ini bisa dibilang salah atau memang itu bagian dari strategi perang, Ustaz? Itu kan memang ya sama lah kalau kita yang punya rumah lalu kemudian diusik terus dan kemudian mau diusir. Kalau nggak membela diri ya konyol namanya. Ini bahagian dari pembelaan diri. Dan setiap harinya itu sering dilakukan. Jangankan di Masjidil Aqsa juga seperti itu, orang mau sholat juga diganggu dan bahkan ya kadang-kadang juga dibunuhnya. Dan mata dunia ya biasa-biasa saja karena sudah menjadi hal biasa. Dan ini kan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Dan dalam perang itu fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit itu yang mestinya nggak boleh itu sampai dibom seperti itu. Iya, nggak boleh. Ini coba bayangkan. Maka korbannya ya ribuan yang sangat luar biasa. Karena banyak orang berkumpul di sana. Iya. Dan memang lagi minta pertolongan di situ. Yang luka-luka juga lagi dirawat di situ. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah orang yang menolong korban itu sekaligus juga peralatan-peralatan untuk menolong yang lain.
Dan ini yang memang kalau boleh dibilang, kalau kata para pengamat-pengamat Timur Tengah dan para ustadz-ustadz kita tuh ya melakukan genosida untuk menghabiskan generasi-generasi anak Palestina kan gitu. Sebenarnya itu dilarang juga, Ustaz. Ya iya, udah pastilah. Siapa saja juga akan mengatakan itu juga kejahatan kemanusiaan. Jadi sebenarnya serangan masif yang dilakukan oleh Zionis Yahudi itu bukan sejak tanggal 10, Ustaz. Dari sebelumnya juga sebenarnya mereka menyerang sebenarnya. Ya, pelanggaran-pelanggaran hampir setiap harinya itu selalu ada. Jadi sebenarnya yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober itu juga sebenarnya nggak salah ya. Ya nggak salah. Karena itu bagian dari ya membela diri, membela negara, tanah air, Ustaz ya. Karena ya seperti yang sekarang beredar ini, sahabat Royal SMTV, ada juga yang mengatakan ya kembali ke penceramah lagi juga yang kurang update berita. Itu juga mengatakan ya salahnya Hamas menyerang Zionis Yahudi sehingga menyebabkan warga Palestina banyak yang syahid, banyak yang meninggal itu. Itu kan kabar seperti itu yang tidak mengenakan untuk kita dengar itu, apalagi dari seorang penceramah gitu. Makanya ya kita harus benar-benar lebih luas lagi dari berita yang valid. Benar. Kan sudah banyak akun-akun yang valid, Ustaz ya. Seperti saudara kita tadi Ustaz Muhammad Hussein yang sudah 12 tahun di Palestina. Kan ada juga akun-akun Cordova itu juga yang akun-akun yang valid seperti itu. Nah, untuk BSMI sendiri, Ustaz, untuk penyerangan yang terakhir ini, ini berapa total infak yang sudah digalang dan juga sudah disalurkan ke saudara kita di Palestina? Ya, kalau secara pasti ya untuk secara nasional itu kami belum mendapatkan nilai itu. Tapi kalau di grup itu luar biasa, pakai tahapan-tahapan. Seluruh provinsi itu menyalurkan bantuan ke Palestina melalui Bulan Sabit Merah di pusat secara nasional. Termasuk untuk di Lampung kemarin sudah tahapan pertama sekitar 33 juta yang sudah disetorkan. Dan kalau yang kemarin diupload dari pusat itu juga sudah sampai ke Gaza langsung. Dan relawan-relawan Bulan Sabit Merah yang di Gaza itu sudah langsung memberikan laporan melalui media yang kemudian juga bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sudah dipastikan sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada Lembaga Bulan Sabit Merah itu sudah sampai ke saudara-saudara kita di Gaza. Ini kan ada juga, Ustaz, berita yang entah simpang siur atau beneran, akses blokade, akses lokasi di Palestina itu kan diblokade ya, Ustaz ya, sehingga katanya nggak ada bantuan yang bisa masuk apapun itu, dan juga listrik kan dipadamkan. Nah itu kan membuat kita terutama warga Indonesia ini kan agak ragu ya, Ustaz ya, apakah infak kita itu sampai ke mereka atau enggak itu. Makanya ada yang mengatakan ya udah nggak usah infak aja lah, kita mendoakan aja lah gitu. Nah itu apakah benar, Ustaz, yang blokade itu? Iya, kalau di blokade benar. Cuman kan ada waktu-waktunya untuk kemudian dibuka itu. Ada negosiasi politik. Kan ada 150 tentara Zionis juga sedang ditawan. Di samping itu juga negara-negara yang lain juga ada yang ditawan. Kemarin itu kan baru penawanan dari Hamas itu juga dilepas. Dan bahagian-bahagian itu sudah dalam perjanjian bisa blokade-blokade itu juga bisa dibuka. Terutama yang saya tahu karena saya juga ke sana itu di pintu Rafah itu kan perbatasan antara Mesir dengan Gaza langsung. Dan itu ya kadang-kadang memang ditutup. Saya dulu juga ditutup lama, harus menunggu dulu di Mesir lalu baru bisa masuk. Makanya hanya bisa menyerahkan bantuan lalu kemudian pulang ke Indonesia. Tapi stay-nya di Kairo atau di Mesir itu cukup lama, 26 hari itu. Sementara ke Gazanya cuma sehari untuk menyerahkan lalu kemudian balik lagi ke Indonesia. Tetap memang blokade-blokade itu ada, tetapi ada
waktu-waktunya dengan negosiasi-negosiasi politik itu juga bisa dibuka. Ya, ini informasi yang sangat penting bagi kita Ustadz ya, terutama ya mungkin nggak sedikit lah orang yang infak kan, ada juga yang kita ketika galang dana ada yang infaknya sampai 5 juta, bahkan mungkin sampai puluhan juta juga ada itu. Nah itu kan kalau menimbulkan keraguan kan juga khawatir terhadap kepercayaan para donatur seperti itu. Nah ini yang cukup menarik Ustadz. Ada juga yang mengatakan kalau warga Gaza itu sebaiknya hijrah saja itu. Dalilnya memakai dalil ini, Rasulullah saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah itu apakah harusnya begitu Ustaz? Ya itu dalil yang mengada-ada ya. Setahu saya ya harus dipertahankan Masjidil Aqsa itu sebagai pusat untuk umat Islam, dan itu memang dibangun, dan ya banyaklah peristiwa-peristiwa itu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Termasuk ya kalau di surat Bani Israil kan sudah di awal bagaimana perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu artinya kan bahwa napak tilasnya baginda Rasulullah untuk kemudian saudara-saudara kita juga untuk mempertahankan itu. Dan generasi-generasi terdahulu juga sudah membebaskan Al-Aqsa dari zamannya Umar ibn Khattab, terus kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga bagian-bagian yang itu. Dan ketika dibebaskan juga aman-aman saja itu. Artinya adalah negara berdaulat. Artinya ya semua nggak boleh diperangin asal dia ngikutin aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Ketika memang Islam itu menjadi kekuatan atau memerintah, ketika dia yang diberikan amanah untuk berkuasa, seperti Salahuddin, termasuk ya Umar ibn Khattab. Jadi berdamai, di situ ada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Ini yang bikin keroknya ini ya Zionisnya aja. Kalau kita lihat kan di media-media itu, Netanyahu itu dengan luar biasanya ini kan di demo sama masyarakatnya. Dan bahkan beberapa menteri itu juga mengundurkan diri. Yang di sana ya, di Israel. Karena memang di luar batas ya. Di luar batas ya di luar batas lah. Dan bahkan bisa jadi kalau dihitung-hitung dari zaman dulu ya lebih dari Fir'aun kematian itu kan gitu. Dan Fir'aun itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Nabiullah Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergi kamu kepada Fir'aun karena sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Nah ini yang kalau kita lihat ya dari media-media yang bisa kita percaya, betapa ya sebetulnya pemerintah Netanyahu ini juga tidak juga disukai oleh rakyatnya, dan bahkan rakyatnya ya sangat ketakutan sekali itu. Jadi sebenarnya ada juga orang-orang Yahudi Israel sana yang sebenarnya nggak suka dengan cara Zionis ini yang menjajah. Jadi nggak semuanya itu mereka buruk semua ya sebenarnya. Iya, betul. Ini terakhir Ustaz ya. Apa janji Allah Ustaz untuk Palestina yang saat ini mempertahankan Masjidil Aqsa? Apa ada janji dari Allah itu sehingga warga Palestina terutama di Gaza itu mempertahankan Masjidil Aqsa yang sebenarnya luasnya itu kan cuma 43 km ya, tapi ya sampai sekarang dibombardir sudah demikian rupa, nggak hancur-hancur itu. Itu apakah ada janji Allah untuk warga Palestina itu saat yang menjaga Masjidil Aqsa? Jadi seluruh secara akidah Islam ya, seluruh kekuatan-kekuatan yang dalam rangka untuk mempertahankan akidah, mempertahankan negara, mempertahankan nyawa, dalam rangka adalah berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu itu janjinya sangat luar biasa. Maka anak-anak kecil
sekalipun itu kan sudah dilatih untuk kemudian dia membawa ini dan menanti syahid orang tuanya, anak-anak kan gitu. Anak-anak kecil seperti itu. Dan itu kan jelas sekali itu. Dan seluruh agama Islam dari Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Muhammad dalam kitab-kitabnya itu kan juga diceritakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah sampaikan kepada kita itu di surat At-Taubah ayat 111. Itu jelas sekali, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fisabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaiha fit Taurati wal Injili wal Quran. Artinya sebetulnya generasi-generasi terdahulu kan gitu. Kalau ustadz-ustadz kita juga menyampaikan sesungguhnya agama nenek moyang kita sampai hari ini yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu ya Islam. Nabiullah Adam sampai dengan kalau bisa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang keturunan sekarang lagi konflik kan gitu. Kemudian Ishak melahirkan Yakub. Yakub punya anak 12 dari 4 istrinya kan gitu. Nah itu yang dulu itu masih muslim semuanya. Penyimpangannya adalah di anak yang keempat dari istri pertama. Yahedah. Nah itu yang menjadi persoalan. Maka ketika ada agama baru beda lagi. Itu jadi janji-janji Allah jelas sekali bahwa seluruh jiwa-jiwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu nanti sudah akan ditawarkan surga. Dan anak-anak kecil pun sudah tahu bahwa surga itu sudah menanti. Sesungguhnya Allah membeli diri seorang muslim itu jiwa dan harta mereka. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatilu fisabilillah. Mereka itu berjuang di jalan Allah. Wa yuqtaluna wa yuqtalun, membunuh atau dibunuh. Jadi tidak ada jalan lain. Orang-orang Hamas atau pejuang-pejuang yang ada di Palestina, kan ini faksi-faksinya juga banyak. Itu yang memang menginginkan untuk kemudian ada kemerdekaan. Kalau tidak ya mempertahankan dengan jiwa dan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sesungguhnya sudah diceritakan oleh Allah di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an kita ini. Saya kira seperti itu, rasanya juga clear lah ketika memang orang Islam itu juga membaca Al-Qur'an. Ya ini Masya Allah pencerahan bagi kita semua, terutama saya sendiri. Terkadang apa yang tadi saya tanyakan itu kan juga menjadi bahan pikiran untuk kita semua apakah berita itu benar, apakah berita itu hoax. Nah jadi sahabat RSM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita hari ini sudah ngobrol bersama Ustadz Nurus Miroji SKMKes. Beliau selaku Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi Lampung tadi sudah menjabarkan secara gamblang, secara jelas bahwasanya donasi kita itu insya Allah sampai ke Palestina. Nah, berita-berita tentang blokade itu alhamdulillah ternyata ada waktu-waktu tertentu yang blokade itu dibuka. Jazakallahu khair Ustadz sudah menyalakan waktu di tengah kesibukan beliau. Tadi juga beliau baru saja selesai rapat ya. Tapi sudah kita hubungi untuk hadir di podcast pada siang hari ini. Baik teman-teman, sahabat RSM TV yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sudah selesai podcast kali ini. Satu lagi mungkin yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Lampung. Jangan berpikir bahwa ketika kita memberikan bantuan ke Palestina itu tidak sampai. Sekecil apapun bantuan kita, insya Allah orang-orang yang mengelola lembaga-lembaga kemanusiaan itu bisa sampai ke sana, dan bahkan kita sudah punya relawan yang sudah kita didik di Indonesia untuk kemudian juga mengabdikan ke Gaza sana. Dan jangan kurang-kurangnya untuk senantiasa juga berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita di Gaza. Dan karena ini masih berlangsung terus
peperangan itu, maka juga donasi itu juga masih kami harapkan untuk bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Saya kira itu tambahannya, Mas Aman. Terima kasih Ustadz Miroji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa membantu, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi ada yang kita bisa bantu untuk saudara kita di Palestina. Ketika nanti Allah tanya kita di akhirat, apa yang sudah engkau lakukan untuk Palestina, dan kita tidak bisa menjawab, nanti kita akan menyesal di akhirat nanti. Mumpung sekarang ini terbuka, bisa berdonasi melalui Bulan Sabit Merah Indonesia atau mungkin lembaga-lembaga yang lainnya yang memang menyalurkan ke Palestina agar kita bisa membantu saudara kita di Palestina. Terima kasih sahabat audio SRM TV dimanapun Anda berada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di podcast yang hari ini. Mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.